Baik, sebelumnya Ibu, kamu bertanya tentang terkait dengan program kurikulum Merdeka Belajar yang di sekolah SDN Pengembangan Kabar ini. Yang pertama itu, orang bertanya tentang apakah di sekolah SDN Pengembangan Kabar ini menggunakan program kurikulum Merdeka Belajar. Sudah. Yang kedua itu, program kurikulum Merdeka Belajar apa saja yang pihak sekolah rencanakan untuk implementasi di sekolah? Untuk kurikulum SDN yang 11 adalah pelajaran tahun 2024 sekolah saya tidak baik Merdeka awal ini untuk tahap pertama itu ini kedua ada tes kurikulum jadi dia tidak mengangkat ya terintegrasi juga dengan proyek penguatan program ini itu baru diterapkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Untuk kelas 1 untuk penilaian itu tadi kita mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal itu harusnya apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Untuk kelas 1 itu kita mengambil kasidah itu dalam bahasa daerah kemudian itu kelas 2 itu kearifan lokalnya itu membuat kue dumang karena sebagian besar yang di lingkungan sini bukan orang tua yang ada di SDN Alam itu sebagian tahu membuat kue dumang. Jadi untuk implementasi kurikulum Merdeka itu jadi untuk tahun ini tahun pelajaran ini baru dari kelas 1 dan kelas 4. Tahun kedepannya insya Allah setelah tahun ini pelajaran 2024-2025 jadi untuk kelas 2 dan kelas 5. Kemudian untuk kurikulum Merdeka ini sasarannya itu mengarah pada kebutuhan siswa. Itu mengarah pada kebutuhan siswa. Kita itu harus mengajarkan siswa dengan kita lihat sesuai dengan kebutuhan siswa. Tapi tanya Pak Guru, yang kedua ini ada yang kurikulum Merdeka yang sudah terlaksana apa saja dan yang belum terlaksana apa saja. Sebenarnya yang terlaksana itu sudah ada di Polisi Amerika yang melakukan kita pembelajaran edukasi pembelajaran berdasarkan peserta didik. Kemudian yang saya sudah bilang di kurikulum apa namanya itu ada ya itu yang sudah berjalan sekarang itu kelima ya proyek penguatan Pancasila itu yang sudah berjalan kemudian pembelajaran berdifferensiasi pembelajaran berpusat pada peserta itu yang sudah berjalan sekarang kemudian pembelajaran jadi itu sekitar literasi ya literasi itu diterapkan itu setiap seminggu sekali dalam baik sebelum masuk kelas ya dia melaksanakan literasi itu sebelum masuk 15 menit sebelum belajar anak-anak disuruh membaca. Kemudian diganti ekstrakurikulernya. Kemudian beserta itu sudah ada program suruh baca, ada program suruh baca itu sudah terlaksana di tahun pertama dan
lalu pembelajarannya berdiferensiasi. Itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Terus guru sekolah bisa di Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan program ini? kendala seperti di satu kelas ada siswa yang belum lancar membaca. Jadi dalam penyelesaian itu terhambat siswa yang belum mampu, ada yang belum mampu. Bila belum mampu ini termasuk orang yang siswa yang baik bisa membaca. Ya itu yang jadi tantangannya. Jadi tapi kalau yang lain-lainnya sudah bisa jalan ini. Yang itu siswa yang ada yang belum bisa membaca. Ada pindahan dari mana sudah terasa belum bisa membaca. Jadi makanya untuk mereka itu jadi itu kendala guru. Ya itu kendala guru. Jadi kalau cuma program ini atau yang kami sudah kembangkan itu, alhamdulillah bisa jalan lancar. Cuma kendalanya ada siswa yang belum bisa membaca. Jadi kendalanya itu kurang di peserta didiknya. Jadi peserta didiknya yang maksudnya belum begitu, ada yang belum bisa membaca, ada yang sama sekali belum bisa membaca. Jadi untuk kendala yang di penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini ada dari tenaga pendidik mungkin tidak ada kendala ini. Kalau kendala sih memang itu kendalanya itu. Kemudian kalau saya sudah menilai dua kelas yang sudah melaksanakan alhamdulillah sekarang sudah lancar, ya sudah bagus. Karena apa? Di setiap bulan itu kita ada lokakarya, jadi kan ada penguatan bagi sekolah bagi guru yang sudah melaksanakan. Jadi kelas 1 4 dengan saya sebagai kepala sekolah itu yang bulannya itu ada lokakarya, makanya segala kekurangan yang ada itu selalu dibahas. Kemudian kita ada komunitas pengajar, yang kita sulit terangkan hal-hal yang sulit dilaksanakan oleh guru itu kita buat pondoknya ya. Jadi komunitas belajar untuk sekolah itu. Jadi apa yang jadi hambatan, apa yang jadi kekurangan itu kita bahas bersama. Jadi guru itu saling share ya. Ditanyakan di sini Bu, apa kelebihan dan kekurangan untuk penyerapan kurikulum Merdeka Belajar ini menurut kepala sekolah ini? Saya rasakan kurikulum Merdeka memang lebihnya sih baik. Khususnya saat ini pembelajaran berpusat pada keadilan. Jadi kita coba yang kedua, mungkin guru terlalu terbebani dengan administrasi. Guru itu terlalu terbebani dengan administrasi. Bisa kan bisa memberikan pembelajaran masih ada administrasi pembelajaran yang harus diselesaikan. Dan sekarang ini yang sudah terlalu heboh misalnya ini observasi. Tapi kalau menurut saya mungkin awal dari kegiatan untuk kurikulum. Jadi memang kita itu setelah dari awal memang terasa susah, tapi lama-lama sudah terbiasa, sudah jadi terasa. Jadi menurut saya itu ya bagusnya itu siswa bisa belajar sesuai dengan kebenaran. Dulu
anak dan mereka kemampuan mereka, dan itu sudah ya. Lalu kita kipas, iya. Kalau sekarang itu kan kita bisa mengubahkan, ya, seperti itu. Jadi pengetahuan manusia secara belajarnya sudah lebih lurus, lebih mudah dicapai. Cuman ya, kekurangan memang sih masih yang terbebani dengan administrasi, ya, tapi karena itu sudah biasa, kalau sudah biasa sudah dirasakan. Jadi itu dia. Jadi kamu coba mendapatkan bagus kurikulum mereka. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa saja yang perlu pemerintah evaluasi kembali terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah ini? Masih ada belum semua itu memiliki, ya belum semua itu memiliki, itu kan yang penting untuk belajar bagian karena itu yang perlu sedangkan ini sekolah ini adalah proses, jadi kasihan masih pinjam dan sama bawahnya karena itu sudah rusak, jadi dia masih pinjam, jadi yang perlu dipinjam itu fasilitas sekolah itu yang sekolah yang pertama yang berkaitan dengan hal yang paling dibutuhkan yang seperti ini, itu yang perlu. Jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah yang lain itu sudah ya, jadi untuk hari itu kalau semua sudah saya rasa ada guru saya yang yang tidak punya apa-apa, nantinya bisa saat dia kerja, saat dia buang, ada tulis sama-sama, dia bisa keterbukaan dengan yang lain, itu menjadi lebih baik. Ya, kalau sudah ada yang teman-teman yang lain, jadi itu yang perlu ditinjau oleh pemerintah. Iya, jadi itu semua itu pertanyaanmu sebenarnya terima kasih yang waktunya Ibu. Sudah banyak mahasiswa yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Laja dari kelompok 10. Jadi di sini saya akan mengomentari beberapa hal dari hasil wawancara tersebut, yaitu pertama, hal menarik dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah. Dari hasil wawancara tersebut, yaitu yang berlokasi di SD 6 Batu Barat, mengenai implementasi kurikulum Merdeka, menurut saya hal yang menarik dari program yang telah dijalankan di sekolah dasar tersebut, yaitu ada 2 kelas yang diterapkan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Usaha yang dilakukan untuk proyek penguatan profil Pancasila itu, mereka mengambil kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah. Pada kelas 1, kearifan lokal yang mereka pilih yaitu kasidah,
dan untuk kelas 4 mereka memilih membuat kue umal. Kemudian setiap minggu sekali mereka menerapkan literasi kepada peserta didik dengan waktu 15 menit sebelum proses pembelajaran di kelas dimulai. Kemudian yang kedua yaitu kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Menurut Kepala Sekolah, kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam pengimplementasi kurikulum Merdeka Belajar yaitu ada kelas yang siswanya itu belum lancar membaca. Jadi menurut saya jika dalam pengimplementasi kurikulum ini ada siswa yang belum lancar membaca, itu merupakan salah satu kendala yang besar karena salah satu implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah ini yaitu mereka mengadakan literasi pada peserta didik setiap seminggu sekali. Jadi jika ada siswa yang belum lancar membaca, kemungkinan ia akan tertinggal jauh dari teman sebayanya. Tidak hanya itu, tentunya hal ini juga dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai yang perlu pihak sekolah pahami dan perhatikan terkait implementasi kurikulum tersebut. Pihak sekolah perlu memahami serta memperhatikan mengenai upaya yang telah mereka jalankan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah kegiatan yang telah mereka pilih itu benar-benar dapat berpengaruh untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Dan juga saya rasa pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan terkait dengan siswa yang belum lancar membaca. Sebaiknya peserta didik yang belum lancar membaca tersebut diberikan perhatian ataupun pembelajaran yang lebih. Kemudian yang terakhir itu mengenai yang perlu pemerintah pusat evaluasi terkait program kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah. Beberapa hal yang perlu pemerintah pusat evaluasi terkait dengan program kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah antara lain yaitu pencapaian peserta didik dalam kurikulum Merdeka seperti pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kesiapan serta pemahaman pihak sekolah terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka dan juga sarana dan prasarana yang pihak sekolah butuhkan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.